warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Syafa Syaharah Qurratu Aini, paralel Al-1, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin menjelaskan materi agama Islam mengenai seputar tahfidzul Quran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Baik, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi agama Islam seputar tahfidzul Quran. Nah, sebelum memasuki pembahasan tahfidzul Quran, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sih Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang mana disampaikan kepada kita umat Islam secara mutawatir, tidak terputus, yang disusun dalam mushaf-mushaf yang diawali oleh suratul Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas. Dan kita umat muslim ketika membacanya itu bernilai ibadah. Begitu banyak sekali manfaat ketika kita ingin memperdalam Al-Quran. Nah, salah satunya nilai-nilai tadabbur Quran itu dibagi menjadi 5. Nah, salah satunya telah terangkum di dalam papan tulis ini. Yang pertama ada ta'abbudan lillah. Nah, ta'abbudan lillah itu membaca Al-Quran, yang mana membaca Al-Quran ini kan sudah bernilai ibadah. Ketika kita membaca Al-Quran dan menjadikan suatu rutinitas atau pekerjaan yang konsisten atau istiqomah, itu senantiasa ganjarannya akan terus berjalan. Dan kedua ada tarsihan lil iman. Maksudnya tarsihan lil iman ini, membaca Al-Quran akan memperkokoh iman, memperkuat keimanan kita, karena membaca Al-Quran ini cara kita berinteraksi langsung sama Allah. Nah, semakin lama kita mentadaburi Quran, menjaga Al-Quran dengan memperbanyak bacaan kita, memperbanyak bacaan Al-Quran, seakan-akan kita terus berinteraksi sama Allah. Dan yang ketiga itu ada tazkiyatul linnufus. Nah, tazkiyatul linnufus ini, pembaca Al-Quran itu dapat menyucikan jiwa. Orang yang gila saja dapat sembuh ketika terus diterapi oleh Al-Quran. Orang yang sakit bisa sembuh karena Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak hanya sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, melainkan juga menjadi asyifa, menjadi obat. Yang keempat ada takwiman lil firqah. Nah, takwiman lil firqah ini ialah membaca Al-Quran yang mana dapat mengubah pola pikir manusia. Banyak sekali penelitian yang meneliti bagaimana manfaat bacaan Al-Quran, begitu banyak sekali. Nah, dapat mencerdaskan otak. 80% itu bisa mengubah pola pikir manusia. Dan yang kelima itu ada takwiman bimanhaj, ta'rifan bimanhaj lillah. Nah, maksudnya ta'rifan bimanhaj lillah ini, membaca Al-Quran itu kita akan mengenal Allah. Semakin kita mengetahui manhaj Allah, mengetahui perkara-perkara yang batil dan perkara-perkara yang hak. Nah, seakan-akan kita semakin banyak mentadaburi Quran, itu semakin kita merasa diawasi oleh Al-Quran. Nah, apa sih tahfidz itu? Nah, tahfidz itu berasal dari kata hafadha yahfidhu tahfidhan, yang artinya menjaga. Nah, karena dalam artian menjaga ini, jangankan menjaga Al-Quran saja, melainkan orang yang membaca Al-Quran itu sudah mendapatkan kebaikan, mendapatkan syafaat. Sebagaimana hadis, Aqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka dia akan menjadi penolong, syafaat bagi orang yang bacanya ketika di hari kiamat kelak. Karena sebaik-baiknya manusia ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nah, jadi ada beberapa tingkatan bacaan Al-Quran. Menurut ulama itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tahqiq. Nah, tahqiq ini
tempo bacaan Al-Quran yang paling lambat. Contohnya seperti qiraah yang mana bacaannya tetap dijaga dan mengikuti irama yang lambat. Yang kedua ada tartil, warattilil Qur'ana tartila. Nah, bacaan tartil ini bacaan yang paling bagus karena tartil ini Al-Quran diturunkan. Sayyidina Umar saja masuk Islam karena mendengarkan lantunan Al-Quran, karena saking indahnya bacaan Al-Quran tersebut. Dan yang ketiga ada hadr. Hadr itu tempo bacaan yang paling cepat, akan tetapi tetap mengikuti hukum-hukum bacaan Al-Quran, tetap memperhatikan tajwidnya dan tetap memperhatikan makhorijul hurufnya. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha ila akhirih. Dan tadwir ini tempo bacaan yang sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Karena banyak sekali keistimewaan keberkahan Al-Quran yang dimiliki oleh Al-Quran. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya kita agar menjadi sosok penghafal Al-Quran? Nah, syarat-syaratnya yang pertama kita harus memiliki niat yang kuat, niat yang ikhlas, memohon sama Allah agar kita diberi kemudahan dalam menghafalkan Al-Quran tersebut. Nah, ketika kita sudah memiliki niat, yang kedua kita harus memiliki rasa himmah, yaitu kemauan yang tinggi. Karena ketika kita ingin menjadi sosok hafid atau hafidhah, seorang penghafal Al-Quran, itu harus rela berkorban, rela menghabiskan waktunya untuk Al-Quran. Karena ketika kita memiliki rasa kemauan yang tinggi untuk mencari keberkahannya Al-Quran, itu akan didapatkan tidak hanya di dunia saja, melainkan ketika di akhirat kita akan mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari berkahnya Al-Quran tersebut. Nah, yang ketiga kita harus mendapatkan ridho dari orang tua, karena segala sesuatu kalau tanpa adanya ridho dari orang tua itu akan mempersulit jalannya kita. Jadi ketika kita memutuskan untuk menjadi sosok penghafal, itu kita minta restu dan minta ridho dari mereka, karena ridho Allahi fi ridho walidain. Dan yang keempat, carilah guru yang memiliki sanad, dalam arti bukan guru yang tidak memiliki wawasan mengenai Al-Quran. Nah, ketika kita sudah mendapatkan restu dari orang tua, kita jangan otodidak, melainkan kita harus mencari guru yang memiliki sanad, agar sanad bacaan kita bisa mencapai sanad Rasulullah. Nah, sebenarnya sudah banyak sekali metode-metode yang mempermudah cara menghafalkan Al-Quran. Nah, akan tetapi setiap kemampuan manusia itu berbeda-beda. Ada yang mudah menghafal, ada yang sulit. Nah, akan tetapi dengan sulitnya menghafal itu menjadikan suatu tersendiri, hal yang wajar, karena di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Dan cara metodenya mungkin yang pada saat ini bisa dicontohkan, yaitu pertama kita harus niat dulu. Nah, ketika kita sudah memiliki niat, sudah memiliki wudhu dalam keadaan suci, kita bertawasul dulu kepada baginda Rasulullah, karena bagaimanapun juga Rasulullah lah yang mendapatkan wahyu, yang menyampaikan kitab suci Al-Quran, yang mana dijadikan pedoman bagi kita. Dan ketika setelah bertawasul, kita membaca ayat yang pertama, ayat yang kita targetkan itu tadi yang ingin kita hafal. Semisal ayat tersebut pendek, kita bisa baca, ada yang 5 ayat sudah langsung hafal, ada yang 10 ayat bisa langsung hafal, ada yang 20 ayat baru bisa hafal. Itu tergantung kemampuan masing-masing. Nah, akan tetapi dengan kita kesulitan untuk menghafal, itu cara Allah memberi kita ganjaran agar kita semakin lama untuk terus berinteraksi sama Al-Quran.
bukanlah perkara yang mudah, melainkan tidak seperti menghafal bacaan-bacaan lainnya. Menghafal Al-Quran itu butuh kemauan yang kuat, kesabaran yang kuat, agar cita-cita tercapai menjadi seorang hafidz Al-Quran. Dan sebelum kita menghafal Al-Quran itu kita harus belajar tahsin, yang mana harus pandai-pandai belajar membaca bacaan Al-Quran. Karena kita ini kan bukan orang seperti layaknya orang Arab. Kita ini bangsa orang Ajam, yang mana dalam kesehariannya tidak bisa menggunakan bahasa Arab. Nah, kita butuh pandai membaca Al-Quran terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mempelajari bacaan Al-Quran, kita perlu tahsin. Nah, setelah tahsin kita perlu talaki kepada seorang guru tersebut. Udah. Al-Quran ialah kitab suci termulia di dunia ini. Nah, tidak ada keraguan baginya, apalagi terhadap orang-orang yang bertakwa. Ketika mereka berpegang teguh pada kitab suci Al-Quran, mereka akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan baginya mereka, orang-orang yang bertakwa. Ketika membacanya saja sudah mendapatkan pahala, sudah mendapatkan ganjaran kebaikan, sebagaimana hadis yang pernah diriwayatkan oleh Tirmidzi, barang siapa yang membaca ayat Al-Quran satu huruf saja sudah mendapatkan 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, satu huruf saja sudah mendapatkan 10 kebaikan, apalagi satu ayat, satu lembar, atau bahkan sampai satu juz. Ketika membaca, menghafal, dan apalagi sampai mengamalkan Al-Quran, itu akan dijadikan oleh Allah sosok kekasihnya. Mungkin itu saja materi yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah sama-sama kita membaca syair kalam Al-Quran yang berbunyi, "Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin li astaghfi min kulli da'in wa nuru dalilu li qalbi i'ada jahli wa hayrati ya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukarati wa sahil alayya hidhahu thumma darsahu bijahin nabi wal ali thumma sahabati." Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum itu marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu saja video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada video kali ini bisa menambahkan wawasan kita, menambah pengetahuan terhadap kecintaan kita kepada Al-Quran, dan bisa mendorong dan memotivasi kita untuk menjadi sosok yang hafidz atau hafidhah, seseorang yang menjaga Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ila liqa, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.